pelakunya? Saya Itu. nama. Hah? Nama, keras. Nama Nanang. Nanang siapa? Nanang Suryadi. Pelaku pembunuhan di mana? Di Mirang. Di Belitung Timur. Benar ya? Sudah ikan Oke. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang terjadi di Belitung Timur, di mana korbannya ditemukan telah dicor di dalam lantai rumahnya. Bagaimana kronologi dan apa yang menjadi motif dari pembunuhan ini? Yuk, kita simak videonya. Pada hari ini, gua ingin mengajak kalian untuk mengenal sosok dari korban. Korban ini bernama Lilis Sumarni, berusia 46 tahun, warga Dusun Padang 1, Desa Padang, Mangar, Belitung Timur. Lilis sebenarnya seorang perantau dari Bandung, Jawa Barat. Namun dirinya sudah lama menetap di Belitung Timur, sehingga KTP-nya pun menggunakan domisili Belitung Timur. Menurut kesaksian warga, Lilis merupakan seorang janda setelah suaminya meninggal dunia. Namun tidak dijelaskan apakah Lilis ini telah memiliki anak atau tidak. Yang diketahui, Lilis selama ini hanya tinggal sendirian di dalam rumah tersebut. Lilis selama ini mencari nafkah dengan berjualan seblak dan keripik. Dia berkeliling desa setempat menawarkan dagangannya. Bahkan menurut warga, seminggu sebelum Lilis dibunuh, Lilis masih terlihat berdagang. Hingga akhirnya warga sekitaran pun gempar ketika Lilis yang sudah tidak terlihat beberapa hari ini ternyata telah meninggal dunia akibat dibunuh. Warga baru mengetahui setelah kedatangan polisi ke rumah Lilis, dan polisi menemukan Lilis terkubur di lantai sebuah gudang di dalam rumahnya. Awal dari penemuan jasad Lilis ini bermula pada malam hari, jam 19.00 hari Minggu tanggal 10 November 2024. Pada malam itu, datanglah seorang pria parubaya bernama Nanang Suryadi, berusia 50 tahun. Nanang datang ke rumah saksi yang masih memiliki hubungan keluarga. Tujuan Nanang datang untuk meminjam uang dengan alasan memberi ganti rugi kepada seseorang yang telah dia tabrak. Namun, saksi meragukan cerita dari Nanang yang terlihat Nanang sedang berbohong. Lalu saksi mendesak, dan Nanang pun akhirnya jujur apa alasannya dia meminjam uang. Nanang yang bingung mencari alasan akhirnya mengakui jika dirinya telah membunuh seorang perempuan. Mendengar pengakuan itu, saksi tidak langsung percaya, dan saksi terus bertanya kepada Nanang untuk memastikan apakah benar pengakuan Nanang itu. Memasuki hari Senin tanggal 11 November 2024, jam 2 dini hari, Nanang pun akhirnya mengatakan jika perempuan yang baru saja dia bunuh telah dikuburkan dengan cara dicor menggunakan semen di lantai gudang rumah dari wanita itu. Saksi pun akhirnya percaya dengan pengakuan Nanang dan langsung mengusir Nanang dari rumahnya lantaran dirinya merasa takut. Di saat pengakuan Nanang itu, Nanang menyebutkan nama korban wanitanya adalah Lilis Sumarni, dan saksi pun mengenal korban. Sementara hubungan antara Nanang dan Lilis masih memiliki hubungan saudara. Walaupun saksi telah mendapatkan pengakuan dari Nanang, saksi pun tidak langsung menceritakan pada orang lain. Dan setelah 2 hari berpikir, akhirnya saksi memutuskan untuk melaporkannya pada ketua RT setempat. Saksi datang didampingi oleh kakak iparnya. Lalu ketua RT meneruskan laporan itu pada kepala desa yang segera dilaporkan pada pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 November 2024. Setelah mendapatkan laporan, polisi segera mendatangi rumah dari korban. Pada saat tiba di sana, rumah dalam kondisi terkunci dari dalam dan tercium bau busuk dari dalam rumah. Polisi memutuskan untuk mendobrak pintu. Setelah pintu berhasil terbuka, ditemukan adanya sebuah timbunan berbentuk makam yang telah disemen di dalam rumah tersebut. Polisi segera melakukan penggalian, lalu menemukan jasad Lilis di dalamnya yang terbungkus kain. Polisi segera melakukan evakuasi, lalu membawa jasadnya menuju ke rumah sakit. Penemuan jasad Lilis ini
Otomatis pelaku pembunuhan pun mengkerucut kepada Nanang. Polisi mulai menggali informasi lokasi persembunyian dari Nanang, yang pada akhirnya polisi mendapatkan informasi jika Nanang telah kabur ke Bangka menggunakan kapal laut melalui Pelabuhan Sadai. Kepolisian Bitung segera berkoordinasi dengan Polres Bangka, dan Kepolisian Bangka memerintahkan untuk melakukan patroli menggunakan mobil patwal. Ketika sedang patroli itu, polisi melihat ada sebuah mobil pick-up yang sedang mengangkut 2 buah motor balap di Desa Banca. Lalu polisi berinisiatif untuk menghentikan mobil tersebut. Ketika mobil itu dihentikan, ternyata Nanang berada di mobil tersebut dan Nanang sedang menumpang mobil itu dalam upaya pelariannya. Nanang pun ditangkap dan diamankan dibawa menuju Polres Bangka. Gerak cepat dari polisi ini dalam melakukan pengejaran dan penangkapan banyak diapresiasi oleh warga masyarakat. Pada saat penangkapan itu, polisi belum menjelaskan secara detail motif pada pembunuhan ini dan sedang mendalami kasusnya. Setelah dari penangkapan itu, tepatnya pada keesokan harinya, pada hari Kamis pagi 14 November 2024, Nanang dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan setelah dinyatakan sehat, Nanang pun dibawa menuju hanggar helikopter yang terlihat Nanang mengenakan baju abu-abu dan membawa tas hitam, serta tangannya diborgol, dibawa kembali lagi ke Belitung Timur menggunakan helikopter. Setibanya di Belitung, Nanang pun menjalani pemeriksaan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Diduga pelaku sendiri seperti apa dan setelah dilakukan pengecekan kesehatan ini? Tadi dari dokter menyampaikan kondisinya secara umum sehat, ya, walaupun ada keluhan batuk berdahak, tetapi itu bukan hal yang mengkhawatirkan. Jadi bisa dipastikan hal tersebut tidak mengganggu proses, insya Allah ya, tidak mengganggu proses perjalanan kami dari Pangkal Pinang menuju ke Belitung Timur. Pada awal pemeriksaan, pengakuan dari pelaku Nanang ini selalu berubah-ubah, di mana pelaku lupa kapan dirinya melakukan pembunuhan. Pelaku mengatakan antara hari Sabtu atau Minggu pembunuhan itu terjadi. Setelah terus-menerus diinterogasi oleh polisi, akhirnya pelaku mengakui perbuatannya dan terungkaplah motif pada pembunuhan ini, yang dimana motifnya adalah asmara dan cemburu. Pelaku dan korban bukan hanya saudara, tetapi mereka merupakan sepasang kekasih. Pelaku mengaku sejak menjalin hubungan asmara dengan korban, pelaku dan korban sudah merencanakan untuk menikah. Seiring kisah asmara keduanya, pelaku ini mengajak korban untuk menikah. Namun, korban menolak ajakan dari pelaku. Entah kenapa, yang awalnya korban mau menikah dengan pelaku, tiba-tiba saja korban merasa ragu untuk menikah dengan pelaku karena masih ada sesuatu yang belum membuat korban ini sreg dengan pelaku. Ternyata di balik penolakan korban, yang pada awalnya dikabarkan mantan suami korban sudah meninggal dunia, info terbarunya mantan suaminya masih hidup dan korban ini masih berkomunikasi dengan mantan suaminya. Bahkan pelaku sering membaca chat mesra antara korban dan mantan suaminya itu. Pelaku yang tidak mau kalah bersaing terus mendesak korban untuk menikah. Namun korban bersikeras menunda dan menolak untuk segera menikah dengan pelaku. Hingga puncaknya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 jam 15.00. Pelaku ini sedang berada di rumah bersama dengan korban. Lalu pelaku kembali mengajak korban untuk menikah. Dan untuk kesekian kalinya, korban menolak permintaan dari pelaku dengan mengatakan mau pikir-pikir dulu. Lalu terjadilah perdebatan di antara keduanya. Perdebatan itu pun mereda setelah mendengar suara berdering ponsel milik korban. Lalu korban mengangkat telepon itu, yang ternyata panggilan telepon itu dari mantan suami korban. Amarah pelaku pun memuncak ketika mendengar korban menelpon sambil mengucapkan sayang-sayangan kepada mantan suaminya. Usai dari panggilan telepon itu, pelaku
yang sudah terbakar api cemburu akhirnya menegur korban dan keduanya pun kembali terlibat perdebatan sengit. Tidak ada ujung dari perdebatan itu. Pelaku pergi ke dapur dan mengambil batu cobek, lalu memukul kepala korban hingga membuat korban terjatuh lalu tidak sadarkan diri. Di saat korban sudah tidak berdaya, pelaku ini menggenggam leher korban hingga akhirnya korban kehilangan nyawa. Ketika korban sudah meninggal dunia, pelaku pun menjadi panik. Lalu pelaku sempat tidur bersama dengan jasad korban yang sudah tidak bernyawa itu selama 1 hingga 2 hari. Khawatir perbuatannya akan diketahui. Terlebih tubuh korban ini sudah mengalami pembusukan dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Akhirnya pelaku memutuskan untuk menguburkan jasad korban di lantai rumah tersebut menggunakan semen lalu melarikan diri, dan kasus pun terungkap setelah pelaku mengaku kepada saksi yang merupakan saudaranya. Atas perbuatannya ini, pelaku terjerat pasal 338 tentang pembunuhan tidak berencana dengan ancaman hukuman maksimal yaitu 15 tahun. Namun, pihak kepolisian sedang mendalami kasus ini. Jika ditemukan ada unsur perencanaan, maka pelaku akan dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati. Inti sari dari kisah ini, jangan suka PHP-in seseorang. Karena kita tidak pernah tahu seberapa cinta dan berharapnya seseorang itu kepada kita. Kalau rasa kecewa seseorang itu bisa berujung dengan petaka. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?